Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hidrun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala firqanil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka temuan kita yang kedua ya di malam kajian i'tikaf di Masjid Sabilul Huda Kota Cirebon dengan sama-sama membacakan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita senantiasa membacakan doa untuk para masyayikh, para muassis dakwah, para pendiri dakwah dan penerus dakwah di Masjid Sabilul Huda Kota Cirebon ini, mudah-mudahan lahir daripadanya generasi-generasi Quran, generasi-generasi ahlul khair yang mudah-mudahan senantiasa membawa semangat perubahan untuk umat yang kita cintai ini. Mari bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya perkenalkan dulu ya dengan kiai kita. Alhamdulillah pada malam hari ini. Apa kabarnya Kiai? Alhamdulillah khair, sehat, apik, damang ya, insyaallah. Sampurasun, rampes ya, insyaallah. Baik, sudah siap ya 1 jam, jangan sampai nundutan insyaallah. Kopi juga sudah disiapkan, jadi mudah-mudahan berbekal kajian ini kita semua makin semangat untuk menghidupkan malam, karena malam hari ini adalah malam ke-23 yang bertepatan dengan hari Jumat. Masya Allah. Seperti apa kajian pada malam hari ini yang temanya adalah sebab-sebab turunnya magfirah daripada Allah atau sebab-sebab turunnya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa berkalam panjang kita persilahkan kepada pemateri kita pada malam hari ini Al-Mukarram Ustaz Tarim, kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Mangga tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah
jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam rozima anfu rajulin dakhala ramadan dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayaghfiralah li'anna ramadan syahrur rahmah wa maghfirah minallahi ta'ala fa ilam yaghfir lahu fihi maghbunun. Wa qala alaihi salatu wassalam idza kana awwalu lailatin min ramadan yaqulullahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh wa man dzalladzi yatlubuna fanutlibuh wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfirulah bihurmatir ramadan. Faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahri ramadan bi ayaktubu lahumul hasanat wala yaktubu alaihimus sayyiat wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubuhumul madiyah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, para ikhwan, akhwat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, juga tidak kalah adik-adik sekalian yang semangat-semangat sudah 2 malam bisa i'tikaf di Sabilul Huda. Dan sebelum kita menyampaikan materi, terlebih dahulu mari kita senantiasa niat duduk berada di Sabilul Huda ini di masjid. Jangan lupa niatkan i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan sifat yang khusus, yakni rukun i'tikaf itu hanya 4. Yang pertama adalah kita senantiasa berdiam. Diamnya i'tikaf itu ketentuannya harus lebih lama dibanding tumaninah. Tumaninah itu pada saat sholat sukunun ba'da harokatin biqadri subhanallah bihaisu yastaqiru kulla udwin biqadri subhanallah. Hanya dengan membaca seukuran subhanallah saja itu sudah dikatakan tumaninah. Nah, kalau diam di masjid kemudian pengen dikategorikan sebagai amalan i'tikaf, maka harus lebih dari tumaninah. Ya. Kalau kurang daripada tumaninah, seukuran tumaninah itu berarti belum dikatakan i'tikaf. Jadi rukun i'tikaf itu 1 adalah berdiam. Berdiam di mana ya? Tentu di masjid. Yang dikategorikan masjid itu yang seperti apa? Yang dikategorikan masjid itu yang diniatkan oleh muwakif untuk dibangun masjid. Walaupun bangunannya belum ada. Ya. Misalkan ada yang wakaf, saya wakaf tanah ini untuk digunakan masjid, untuk dibangun masjid. Padahal belum dibangun masjidnya, itu sudah menjadi tanah wakaf dan itu sudah menjadi kategori masjid. Walaupun belum dibangun. Artinya kalau kita i'tikaf di tempat itu dengan menggelar tikar dan lain-lain sudah sah, boleh. Itu 1. Jadi berdiam. Kemudian yang kedua, berdiamnya itu yakni di masjid. Kemudian yang ketiga,
rukunnya itu adalah orang yang iktikafnya, pelaku iktikafnya berarti kita, dan yang keempat adalah niat. Jangan sampai kita diam di masjid lama tetapi lupa niatnya. Sementara kata Kanjeng Rasul, innamal a'malu binniat. Kalau tidak diniati iktikaf ya nggak jadi. Maka sebelum kita berlama-lama duduk di masjid ini, niatkan iktikaf supaya kita senantiasa mendapatkan pahala iktikaf. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita senantiasa masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga nikmatnya kita selain nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan, ternyata kita alhamdulillah sudah melalui 2 fase yang ada di bulan Ramadan. Fase pertama 10 hari awal, fase kedua 10 hari pertengahan, dan tidak terasa alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sudah berada di malam kedua, di malam ketiga ya. Malam ketiga di fase yang ketiga di bulan Ramadan. Fase yang pertama adalah Allah menebarkan rahmah. Fase yang kedua Allah menebarkan maghfirah. Dan fase yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari siksaan neraka. Mudah-mudahan di fase yang ketiga ini kita sampai selesai dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita senantiasa mendapatkan satu hari juga yang dimuliakan oleh Allah, yakni Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah terlimpah keharibaan baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diakui sebagai umatnya Kanjeng Rasul dan bisa istiqomah dalam berupaya menempuh apa-apa yang kemudian telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya dikasih amanah oleh panitia untuk menyampaikan tentang materi sebab-sebab turunnya magfirah, turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan magfirah, magfirah itu adalah ampunan, maka seyogianya kita harus punya satu renungan, merenung kepada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, roghima anfu rojulin. Roghima anfu rojulin. Kalau orang Sunda bilang ponges, ponges hidungnya. Di Arab itu ketika kita berjalan di padang pasir, kemudian karena padang pasir itu juga banyak debu yang kemudian terbang oleh badai, sehingga debu-debu tersebut itu nempel di hidung. Dan kemudian ini merupakan satu kiasan, satu ilustrasi yang disampaikan oleh Rasul bahwa ketika ada orang yang hidungnya terkena dengan debu, sehingga otomatis terlihat sebagai orang yang kemudian kumel, kucel gitu ya. Sehingga ini dikatakan atau dikiaskan atau ditamsilkan seperti orang yang hina gitu ya.
Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Orang yang hina itu ketika Ramadan masuk, ya, watama Ramadan, sampai Ramadan sempurna, sampai selesai. Jadi Ramadan dari awal datang, kemudian pertengahan, kemudian akhir, sampai selesai Ramadan, tetapi qabla ayaghfirolahu, mereka belum mendapatkan ampunan dengan adanya masuknya Ramadan. Ini orang hina, Pak. Maka kita merenung pada hadis ini, jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang kemudian menjadi orang yang hina. Yang Ramadan datang, tetapi Ramadan ini tidak kita optimalkan menjadi sarana atau media untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan. Rugi. Kenapa? Li'anna Ramadan syahrul rahmah wa maghfirah minallahi ta'ala. Padahal Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan sebuah sarana untuk kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalau kita termasuk orang-orang yang enggak mendapatkan ampunan dari Allah dengan Ramadan ini, ya, dengan sarana Ramadan, madrasah Ramadan, maka rohima anfu rajulin, kita seolah-olah sama seperti hinanya orang yang tadi, yang berjalan di atas padang pasir yang kemudian kena debu sehingga jadi kumel, jadi kucel gitu ya. Nah itu. Kemudian fa'ilam yaghfir lahu fihi maghbunun, orang yang tidak mendapatkan ampunan ketika sudah dipertemukan dengan Ramadan, ketika sudah dikasih Ramadan ini sebagai sarana yang harus dioptimalkan, maka maghbunun, kita termasuk orang yang tertipu, Bapak dan Ibu. Ya, maka oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan Ramadan ini, apalagi ini Asrul Awakhir, jadikan sarana untuk kita menggapai keridhaan dari Allah, untuk kita menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Kanjeng Rasul yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul, idza kana awalu lailatin min Ramadan yaqulullahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh. Dari mulai awal bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah dawuh, sudah menyampaikan, barang siapa yang kemudian mereka mencari kecintaan, maka fanuhibbuh, aku akan mencintai mereka, kata Allah. Kemudian barang siapa di antara kalian waman yatlubuna fanat lubuh. Barang siapa ada yang kemudian di antara kita mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan keridhoannya kepada kita. Allah akan mencari. Mungkin di setiap waktu duha, yang di waktu duha itu kita ada bacaan Al-Quran yang kita baca. Kita ada waktu yang kita sempatkan untuk sholat duha. Di waktu zuhur kita melakukan sholat wajib. Maka kalau di situ dengan adanya sholat zuhur kita mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan keridhoannya di waktu itu. Dan seterusnya. Di waktu-waktu yang lain. Karena Bapak dan Ibu, ada orang yang di siang hari tidak sempat meminta atau mencari keridhoan Allah. Mungkin di malam hari beliau baru bisa bangun dan bermunajat kepada Allah, mencari ridho Allah. Mencari pahala-pahala yang sedang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau yang malam mungkin tidak sempat karena tugas, ada yang jadi security, ada yang tugas di kantor dan lain-lain. Maka di siang hari mereka ada yang menyempatkan mencari keridhaan Allah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu selebar-lebarnya untuk keridhaan orang-orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan. Dan barang siapa yang mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala mungkin di waktu malam, bangun malam qiyamul lail, kemudian bermunajat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Di tengah malam, di saat orang lain sedang tidur nyenyak-nyenyaknya, di saat orang lain kemudian sedang menikmati pulasnya kenikmatan tidur, tetapi ada seorang hamba yang kemudian bangun dari tidurnya, kemudian mengambil air wudhu, kemudian bermunajat kepada Allah dalam qiyamnya, entah itu dengan sholat tahajudnya, atau sholat tasbihnya, atau sholat-sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak dan lain-lain misalkan. Kemudian di dalamnya ada permintaan, ada munajat kepada Allah untuk meminta ampunan, maka fanaghfirulahu bihurmati Ramadan. Maka Allah atau kami, kata Allah, akan memberikan ampunan untuk mereka yang mau meminta ampunan. Nah, itu adalah satu hal yang harusnya menjadi sebuah renungan bagi kita. Karena ada Bapak dan Ibu yang dikasih Ramadan, yang dilewati Ramadan, tapi nggak dapat ampunan. Maka ini yang kemudian harus menjadi titik di mana kemudian kita merenung bahwa jangan sampai kemudian itu adalah kita. Karena kalau itu adalah kita, berarti maghbunun, kita termasuk orang yang tertipu. Lalu bagaimana untuk kita senantiasa menggapai sebab-sebab magfirah Allah turun untuk kita, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa syarat ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Di antaranya Bapak dan Ibu, ada satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut menyampaikan 3 syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama, hadis Rasul itu, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada lagi, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dalam riwayat lain, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau diartikan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan dasar mereka yakin terhadap perintah Ramadan itu, perintah puasa itu, dan yakin kepada Allah yang Allah itu adalah zat yang memerintahkan puasa di bulan Ramadan, wahtisaban, dan mereka mencari pahala agar mereka mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang kalau kita maknai bahwa ketika kita mencari pahala untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka, berarti itu bimakna ikhlas. Ihtisab di situ adalah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan memberikan ampunannya ma taqaddama min dzanbi, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu satu, Pak. Kemudian man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang sholat, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat, entah itu taraweh, ya, tarawih itu yang kita lakukan, ada yang melakukan 8 rakaat dengan 4 salam, ada yang melakukan 20 rakaat dengan 10 salam, kemudian ditutup dengan witir, ada yang 3, 1 salam,
3 rakaat, ada yang 2 rakaat 1 salam, kemudian diganjilkan dengan 1 salam 1 rakaat gitu ya. Itu bebas-bebas saja, semuanya ada rujukan dalilnya. Atau setelah kemudian kita tarawih, kemudian setelah kita witir, kemudian malamnya kita sholat tahajud lagi. Boleh nggak sholat tahajud setelah kita melakukan tarawih? Kan sudah ditutup sama witir. Boleh Pak, nggak apa-apa. Asal jangan ditutup witir lagi. Kalau sudah witir setelah tarawihnya, berarti la witroni. Tidak ada 2 witir. Ya. Kalau tahajudnya silahkan. Itu dalam satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, setelah witir, ditutup witir tarawihnya, maka boleh melakukan tahajud. Tapi ada imam yang lain yang menyampaikan boleh katanya ditutup sama witir lagi, karena dulu Kanjeng Rasul ketika beliau melakukan sholat tahajud, ya, itu sudah mepet ke waktu subuh. Dan ketika beliau selesai sholat tahajudnya, kemudian tiba-tiba azan subuh berkumandang. Maka kemudian Kanjeng Rasul tidak menutup dengan witir karena sudah mepet. Nah, pendapat ini, ya, selain pendapat Imam Syafi'i, katanya kalau saja Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sholat tahajudnya tidak mepet ke waktu subuh, maka Kanjeng Rasul katanya bisa saja itu menutup dengan witir lagi. Maka pendapat ini yang membolehkan ada witir lagi. Tapi untuk kehati-hatian, kita ambil pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak ada witir 2 kali. Itu boleh-boleh saja. Nah, kembali ke tadi, bahwa Bapak dan Ibu, di sini ada 3 syarat untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Syarat yang pertama adalah kita melakukan amal soleh. Dari 2 hadis tadi, terdapat 1 amalan di bulan Ramadan, yakni man qoma sama man soma. Man soma berarti orang yang berpuasa, kalau man qoma adalah orang yang sholat. Itu amalan di bulan Ramadan. Kalau kita melakukan puasa dan kita melakukan sholat sunnah ataupun wajib, sholat sunnahnya yang diganjar oleh Allah, yang dikasih pahala oleh Allah, 1 rakaat sholat sunnah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih pahala wajib. Kalau yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau di Ramadan. Nah, jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu harus ada kerja keras dari kita, Pak. Kitanya mau nggak ketika diperintahkan puasa oleh Allah kemudian puasa? Karena banyak di antara kita yang kemudian ada perintah puasa, di hadapan orang-orang berpuasa, tapi di belakang buka. Kan banyak di warung-warung yang kemudian ada tirai, ternyata banyak kaki gitu ya. Walaupun kita juga jangan suudzon, barangkali mereka haid dan lain-lain kan. Ya. Oh, itu kakinya kaki laki-laki tadi. Masa laki-laki haid kan? Ya itu urusan masing-masing, ya. Urusan masing-masing. Jadi tidak usah kemudian kita kepo, tidak usah kita ngurusin orang lain. Hanya kita itu ada kewajiban ku angkusakum wa ahlikum naro. Ya. Minimal menjaga diri sama keluarga saja dulu. Yang kemudian kita ingatkan supaya mereka itu taat kepada Allah dan terhindar dari api nerakanya Allah. Nah, itu 1. Jadi ada kemampuan walaupun lagi nggak kiang ngantuk, tapi kita melakukan sholat taraweh. Ini tantangan Bapak dan Ibu. Karena biasanya kalau sudah buka puasa, apalagi kalau puasanya dendam, ya, puasanya dendam itu karena nggak makan gitu ya, habis buka kemudian segala dimakan. Akhirnya pada saat mau taraweh,
Udah tinggal ngantuknya. Nah, ini yang kemudian tantangan bagi kita. Karena ketika kita ingin ampunan dari Allah, maka harus ada realisasi dari kita untuk melakukan sholat. Sholat di sini, amalan di bulan Ramadan tentunya tarawih. Man qoma Ramadana di sini adalah tarawih. Ataupun sholat tahajud. Ya. Kalau puasa insya Allah lah semuanya puasa gitu ya. Tapi kalau tarawih, ini karena ini adalah sunnah, kadang-kadang orang masih ada yang berpikir, lah sunnah inilah. Nah, padahal kalau kita ingin ampunan, ya walaupun sunnah dikerjakan harusnya. Karena di sini syarat yang pertama itu adalah man soma dan man koma. Itu satu, Pak. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, imanan. Yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Yakin bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak punya iman, ya. Kenapa kemudian kita pada saat melakukan puasa, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau tidak didasari sama iman, kita melakukan puasa nih, ya, bisa saja kan di hadapan orang-orang kita tidak makan, tidak minum, tapi ketika kita masuk ke rumah, ke dalam kamar, kalau kita tidak punya iman, kira-kira bagaimana? Bisa saja kemudian minum, bisa saja kemudian makan. Tapi karena kita punya iman yang ada di dalam lubuk hati kita bahwa kita walaupun tidak dilihat sama orang, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya. Inilah dasar kemudian kenapa manusia yang beriman ini kemudian akan mendapatkan ampunan dari Allah, karena sekalipun tidak dilihat sama orang-orang, dia tetap melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa itu. Karena sangat mudah kalau kemudian kita mau berkelit, kalau kemudian kita mau menyeleweng dari perintah Allah, itu sangat mudah di puasa tuh Pak. Kalau sholat itu kan ada wujudnya, ya. Kalau kita tidak sholat, berarti kan kelihatan kita tidak sholatnya. Tapi masalah puasa ini, itu masih bisa kita umpet-umpetan makan dan minum Pak. Ya, masih umpet-umpetan makan dan minum itu bisa. Cuma karena ini iman yang mendasari kita, maka iman inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan reward untuk orang-orang yang melaksanakan puasa dan melaksanakan qiyam di bulan Ramadan ini, akan diberikan ghufirallahu, akan diampuni seluruh dosanya yang sudah lewat. Itu iman. Jadi, dan perintahnya juga ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman yang diseru untuk melakukan puasa. Ya. Selanjutnya, yang ketiga syarat untuk mendapatkan magfirah dari Allah, wahtisaban. Ihtisab. Ihtisab di sini adalah ikhlas. Walaupun kita masih punya kepengenan, ikhlasnya kita masih ikhlas ingin dapat surga sama ingin dijauhkan dari neraka, ikhlasnya kita tuh Pak. Walaupun ikhlasnya kita level terendah, tetapi itu baik. Itu sudah termasuk kategori ihtisab. Berarti kalau bukan ihtisab apa? Kalau bukan ihtisab itu bisa riya, bisa sum'ah. Kalau riya itu kita melakukan amal, kita mempraktekkan amal, tapi ingin dipuji sama orang. Kalau sum'ah, memperdengarkan amalan kita untuk dipuji sama orang. Itu bedanya. Ada riya, ada sum'ah. Riya itu mempertontonkan supaya kita dipuji. Kalau sum'ah, memperdengarkan supaya kita dipuji.
Contoh memperdengarkan bacaan Al-Quran misalkan. Karena di speaker, dibagus-bagusin. Tapi dibagus-bagusinnya itu punya niatan supaya dipuji sama orang. Nah ini hati-hati, itu sum'ah Pak. Beda dengan ria. Kalau ria mempertontonkan, memperlihatkan amalan kita supaya dipuji sama orang. Kalau ada unsur ria, ada unsur sum'ah dalam ibadah kita, maka itu termasuk syirkul asgor Pak. Kita menduakan Allah. Berarti kita belum ikhlas itu puasanya, sholatnya. Kalau ada unsur sum'ah atau ria. Dan ini yang pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhwafu ma akhafu ilaikum asyirkul asgor. Saya khawatir, kata Kanjeng Rasul, kekhawatiran yang senantiasa saya khawatirkan dari kalian itu adalah kalian melakukan syirik kecil. Syirik kecil itu adalah riya. Maka ini hati-hati. Jadi puasanya kita, tarawehnya kita, jaga dari unsur riya dan sum'ah. Walaupun kita berharap dengan puasa kita, dengan taraweh kita, mengharapkan pahala dari Allah, pahala supaya kita mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka, itu tidak apa-apa. Termasuk ikhlas. Ikhlas mubtadi'in. Ikhlas orang-orang yang mengawali ibadah yang kemudian itu sudah masuk kategori ikhlas. Karena ada ikhlas arifin, ikhlasnya para nabi. Yang sudah lagi tidak, ketika ibadah itu bukan masalah ingin dapat pahala, dapat surga sama dijauhkan dari neraka kalau ikhlasnya para nabi. Mereka betul-betul sudah ikhlas yang tanpa itu. Yang melakukan ibadah ya karena Allah saja. Tidak ada unsur-unsur lain. Nah itu. Jadi ketika tiga unsur ini, tiga syarat ini kita penuhi Bapak dan Ibu, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama berarti soma sama koma, ya, man soma, man koma, itu adalah syarat yang pertama. Artinya direalisasikan. Puasanya dilakukan, sholat tarawehnya dilakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, imanan. Harus punya keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Mau dilihat sama orang, tidak dilihat sama orang, tapi kita dilihat sama Allah. Keyakinan itu yang kemudian harus mendasari kita melakukan puasa dan taraweh. Yang ketiga, ihtisab. Ikhlas karena Allah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah. Maka insya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu syarat, tiga syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di ayat ini Allah menjelaskan, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti apa yang sudah menjadi ketentuan yang sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Rasul. Jadi kita melakukan puasa, kita melakukan qiyam, taraweh dan lain-lain harus berdasarkan itba' bir Rasul. Harus ikut petunjuk-petunjuk, harus ikut sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Karena ada yang melakukan ibadah, Bapak dan Ibu, yang tanpa ilmu. Tidak mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Nah ini hati-hati. Karena man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Kalau seandainya kita beramal solih, tetapi tanpa ada panduan, tidak mengikuti panduan yang telah dipandu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun. Maka amalan kita akan ditolak. Ini yang penting. Tapi hati-hati juga. Tidak setiap yang tidak ada panduan dari Kanjeng Rasul, kemudian itu dikatakan bid'ah dan lain-lain. Seperti ada teman-teman yang kemudian saklek begitu ya. Sementara Kanjeng Rasul pernah bersabda bahwa kalau itu adalah dari khulafaur rasyidin, maka silahkan diambil. Boleh saja. Sehingga ya tidak dipukul rata, tidak digeneralisir bahwa apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul bahwa itu adalah sesat. Nah ini juga hati-hati. Ya. Selama itu adalah yang mencontohkan khulafaur rasyidin, seperti 20 rakaatnya orang tarawih, itu kan yang mempopulerkan, yang melakukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah kita mau mengeneralisir bahwa itu nggak boleh? Karena itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Oh tidak. Karena itu yang melakukan juga adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab menyampaikan, nikmatul bid'ah hadihi. Paling nikmat bid'ah itu ya ini yang dilakukan oleh saya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya kita harus luas bahwa wawasan mengenai masalah yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu tidak semuanya digeneralisir bahwa itu sesat, gitu ya. Karena kalau itu ada asar, ada yang melakukannya adalah sahabat, ya maka itu tidak menjadikan itu sesat. Boleh kita ambil panduan walaupun itu dari khulafa'u rasyidin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita mencintai Allah, kemudian jangan sampai lupa ikut panduan Kanjeng Rasul. Kalau kita mengikuti panduan Kanjeng Rasul, apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul, maka wayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nanti Allahnya akan ngasih ampunan kepada kita. Nah, ini juga bagian daripada syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka ittiba' bir Rasul, ikut panduan Kanjeng Rasul adalah salah satu syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Kanjeng Rasul menyampaikan as-shalawatul khamsi wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kabair. Kata Kanjeng Rasul, sholat yang 5 waktu dengan sampai ke sholat yang, jadi sholat yang 5 waktu itu duhur dengan asar, asar dengan maghrib, terus nyambung. Kemudian Jumat sama Jumat lagi, dari Jumat yang misalkan Jumat pertama ketemu Jumat yang kedua, ketemu Jumat ketiga, ketemu Jumat keempat, dari Ramadan sampai Ramadan lagi. Kalau itu kemudian kita lakukan amal-amal baik di dalamnya, kita lakukan sholat Jumatnya, kita lakukan Ramadannya dengan berpuasa dan lain-lain, mengisi ibadah-ibadah di waktu-waktu malam Ramadan, maka mukaffiratun lima bainahuna. Itu akan menjadi amalan yang kemudian menghapuskan dosa-dosa kita, Pak. Mukaffiratun lima bainahuna. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Idza batil kabair, selagi kita bisa menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa besarnya dilakukan, puasa sih puasa, tapi dosa besarnya dilakukan atau malah ditambah, ya podo bae. Berarti ampunan Allahnya
itu akan ditangguhkan. Ini penting bagi kita. Bagaimana cara menjauhi dosa besar? Kalau yang belum dikerjakan, maka jangan dikerjakan. Bahkan harus dijauhi. Kalau yang sudah dikerjakan bagaimana? Udah nanggung, udah dikerjakan, maka taubat sama Allah. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar tersebut. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu Bapak dan Ibu yang merusak pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Jadi efeknya itu bukan untuk pribadinya saja kalau dosa besar itu. Beda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil itu hanya efeknya itu kembali kepada pribadinya saja. Tatanan kehidupan masyarakat tidak rusak. Ya. Jadi yang lain nggak ke bawah-bawah kalau dosa kecil. Kalau dosa besar, ya dirinya kena efeknya, yang lain juga kena dampaknya juga. Itu dosa besar. Nah, itu dijauhi kalau kemudian kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 Allah menyampaikan wasari'u, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di sini ada penekanan dari Allah, sari'u. Sari'u ini Bapak dan Ibu al-wujub alal faur. Jadi mendekati wajib dan wajibnya itu harus bersegera dilakukan. Ila magfiratin. Jadi bersegera meminta ampunan Allah itu jangan dinanti-nanti, jangan ditunggu-tunggu. Ah, nanti saja saya masih muda. Kita kok masih seneng seneng enak-enakan seperti ini, seneng main-mainan dulu lah. Dan nanti aja taubatnya. Masih muda ini. Salah pemikiran seperti itu Bapak dan Ibu. Karena umur kita itu, kematian itu siapa yang tahu kapan dan di mana, kemudian siapa, bisa saja yang muda duluan, yang sepuh kadang awet gitu ya, panjang umur. Atau kadang-kadang sebaliknya, itu bisa jadi ya. Karena Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena kematian itu adalah rahasia Allah, kita tidak tahu kapan dan di mana, maka bersegera meminta ampunan oleh Allah kepada Allah itu adalah satu hal yang kemudian harus disegerakan, jangan dinanti-nanti. Banyak di antara kita yang kemudian belum sempat bertaubat sama Allah, tetapi sudah diambil sama Allah. Sementara pintu taubat ketika taubatnya nanti setelah kita dikubur, itu sudah tidak ada lagi kesempatan kita meminta taubat kepada Allah. Terus minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Itu kita masih diterima. Tapi kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat alias kiamat, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk meminta ampunan kepada Allah. Atau malam yughorgir, ketika sudah ada di sini, sudah naja, sudah tinggal matinya saja, baru ingat sama Allah, baru minta taubat sama Allah. Itu juga sudah tidak ada lagi waktu untuk diterima taubatnya. Maka selagi itu belum terjadi, selagi napas ini masih ada di dalam tubuh kita, selagi kemudian kiamat ini belum terjadi, maka bersegera meminta ampunan kepada Allah ini adalah salah satu hal yang penting. Dan salah satu syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah, ya kitanya minta sama Allah. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Mau bagaimana kita dikabulkan
diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kitanya tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah. Maka salah satu syarat mendapatkan ampunan dari Allah, kitanya ada ikhtiar meminta ampunan. Sari'u ila maghfirah. Bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita sudah mempunyai karakter orang yang mau meminta ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, Allah akan memberikan reward yang pertama, surga seluas langit dan bumi. Itu Allah akan berikan. Kemudian karakter takwa juga akan diberikan oleh Allah. Karena di antara karakter orang yang bertakwa nanti di ayat berikutnya itu ada. Ya, ketika melakukan kejahatan yang sifatnya kejahatannya besar atau kecil, itu mereka zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini selain kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolong juga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang dermawan yang mau menyempatkan infak, mau menyisihkan sebahagian rizkinya, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, tapi dia nyempetin sesuai dengan kemampuannya. Mampunya 1 juta ya dikeluarkan 1 juta. Mampunya 2 juta keluarkan 2 juta. Dan seterusnya. Ya. Mampunya 10.000 keluarkan 10.000. Dan seterusnya. Itu karakter orang yang bertakwa, punya empati, punya simpati, walaupun hanya sedikit, karena kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Ini betapa pentingnya kita punya empati dan simpati kepada orang lain. Sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, saking pentingnya bersedekah, saking pentingnya punya empati dan simpati kepada orang yang sedang berpuasa, walaupun seteguk air, walaupun 1 biji kurma, kalau kita mampunya itu, kasih. Itu saking pentingnya infak dan sedekah. Apalagi kalau kita punya 1 kerdus kurmanya. Apalagi kalau airnya punya 1 dus. 1 kurma saja, 1 teguk air saja, itu sudah bernilai sedekah. Bahkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti pahala orang yang berpuasanya. Jadi kita puasa dapat pahala puasa. Ketika kita ngasih makan kepada orang yang berpuasa juga dapat pahala puasa juga. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Itu saking pentingnya. Dan kita dilatih dengan Ramadan ini, dengan madrasah Ramadan ini Bapak dan Ibu. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, yang ada di pinggir-pinggir jalan, mereka merasakan lapar dan haus itu hampir tiap hari. Kita sama Allah hanya dilatih, ditraining oleh Allah itu hanya 1 bulan, Pak. Tetapi dari 1 bulan ini ada efek enggak? Kemudian yang ini menjadi nilai empati dan simpati kita kepada mereka yang tiap hari lapar. Sebetulnya itu latihan bagi kita. Bahwa ternyata mereka itu merasakan haus dan lapar itu tiap hari. Maka hadirin, jangan sampai kita didakwa oleh orang-orang tersebut, oleh tetangga kita, oleh orang-orang yang kemudian kenal dengan kita, sementara kita haji tiap tahun, umroh hampir tiap bulan, kita rumahnya mewah, mobilnya luar biasa banyak, dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah ada kepedulian kepada mereka.
tidak pernah mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Maka jangan salahkan kalau nanti di mahkamah Allah kemudian mereka mendakwa kita. Ya Allah, saya tidak ridho si fulan. Dia haji tiap tahun, dia umrah tiap bulan. Tetapi saya tetangganya lapar. Kemudian saya tidak pernah diperhatikan. Nauzubillah. Maka nilai karakter ini harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Dan kalau ini ada berarti orang tersebut sudah dikatakan muttaqin. yakni punya empati, punya simpati kepada orang yang membutuhkan. Sehingga menjadi karakter dermawan. Mudah mengeluarkan infak. Walaupun dalam keadaan sempit sekalipun. Apalagi lapang. Itu satu. Kemudian karakter orang yang bertakwa. Yang juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadhiminal ghaidha. Yang mampu menahan amarah. Bapak dan Ibu sering macet-macetan ketika sudah menjelang maghrib. Kadang-kadang kalau macet itu, amarah itu timbul, emosi itu timbul Bapak dan Ibu. Akhirnya apa? Kita narik gas. Kita jejak gas. Dengan amarah itu sehingga tidak terkontrol, pada akhirnya mencelakakan orang, misalkan terjadi tabrakan dan lain-lain. Coba kalau kemudian kita bisa nahan amarah itu. 1 detik, 2 detik saja kita tahan. Mungkin saja tidak ada terjadi kecelakaan. Karena kita bisa menahan emosi, menahan amarah. Atau ada teman yang ngeselin pada kita. Bisa nggak kita menahan amarah itu? Walaupun sebetulnya kita mampu untuk membalasnya misalkan. Karena orang yang menjadi jagoan, orang yang dikatakan pendekar, itu bukan orang yang kemudian ahli dalam sufuk misalkan. Atau ahli dalam bela diri misalkan. Ahli karate, bukan. Kata Kanjeng Rasul, orang yang jagoan, orang yang pendekar adalah yang bisa menahan hawa nafsunya, amarahnya. Pernah satu ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar Kubro malah. Ini perang Badar Kubro Pak. Yang kecamuknya luar biasa. Dan terjadinya luar biasa dibandingkan dengan perang-perang yang lain. Tapi Rasulullah menyampaikan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil. Para sahabat melongo. Ya Rasulullah, kan perang Badar Kubro itu besar. Kenapa engkau katakan kecil? Ila jihadil akbar. Karena kita akan menghadapi perang yang besar. Perang yang besar itu adalah jihadatun nafas. Menahan emosi, menahan amarah dan lain-lain. Memerangi hawa nafsu. Mengelola hawa nafsu. Tidak mesti dimatikan Pak hawa nafsu itu. Tapi dikelola. Ditahan. Kalau yang sekiranya mengajak kepada hal-hal yang jelek ditahan. Jangan sampai terjadi. Dilakukan. Nah itu. Orang yang bisa seperti ini Bapak dan Ibu. Ini yang kemudian dikategorikan menjadi punya karakter muttaqin. Dan akan diberikan ampunan oleh Allah. Wal kadhiminal ghaidha. Ada lagi wal afina aninas. Karakter orang yang bertakwa itu adalah pemaaf. Memaafkan kesalahan orang. Ini yang kadang-kadang sulit Pak. Kita bisa nahan emosi nih. Tapi memaafkan kadang-kadang sulit. Apalagi orangnya pernah zalim sama kita. Orangnya jahat sama kita. Orangnya ngeselin terus sama kita. Tapi bisa nggak dengan madrasah Ramadan ini? Karena dengan puasa ini Bapak dan Ibu, ini melatih kita untuk menjadi pemaaf, untuk menjadi orang yang sabar. Sabar tadi menahan amarah. Kemudian kita memaafkan kesalahan orang. Kemudian
memaafkan kesalahan orang itu tidak kemudian menurunkan muruah kita. Justru dengan kita memaafkan orang itu, muruah kita itu terjaga, malah tambah bagus. Tidak kemudian jadi jelek, Pak, ketika kita memaafkan orang lain itu. Malah justru kita menjadi bagus. Kadang-kadang kan, gengsi, masa dia udah jahat sama kita, kitanya maafin. Ini kadang keliru pemikiran yang demikian. Wal'afina aninas. Jadi memaafkan orang yang berbuat salah itu adalah karakter orang yang bertakwa yang akan dikasih ampunan oleh Allah. Ini pernah dipraktekkan oleh Kanjeng Rasul. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki tiap hari sama nenek-nenek yang buta, Pak. Tapi sama Kanjeng Rasul dibalas dengan apa? Memaafkan. Malah sama Kanjeng Rasul disuapin. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai beliau meninggal. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, wahai putriku, apakah ada amalan yang Bapak belum lakukan sementara suamimu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Barangkali ada sunnah yang belum Bapak lakukan nih, yang pernah disunahkan oleh Rasul." Aisyah berpikir, apa ya? Sehingga ketemu, ada ya ayah. Ayah itu belum pernah nyuapin nenek-nenek yang buta, yang setiap harinya dia nyaci maki Rasulullah. Maka dicobalah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disuapinlah nenek-nenek tersebut yang buta. Naluri orang buta ternyata juga instingnya masih kuat, Pak. Oh, ini kayaknya bukan yang biasa. Walaupun buta tapi instingnya masih bagus, nalurinya bagus. Ini bukan orang yang setiap hari nyuapin saya. Lalu akhirnya, Nek, kata Abu Bakar, tahu nggak nenek yang nyuapin nenek tiap hari itu siapa? Enggak. Siapa ya Tuan? Maka kemudian Abu Bakar menyampaikan dan menjawab penasarannya si nenek buta ini. Itu adalah yang engkau hina tiap hari, yang engkau caci maki tiap hari. Itu yang menyuapimu tiap hari. Maka pada saat itu langsung nenek ini nangis, Pak. Dan itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW memaafkan orang yang mencaci maki. Bahkan di Taif, ketika Rasulullah SAW menjelang hijrah ke Madinah, ya, setelah di Mekah itu kemudian dakwahnya kurang diterima oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah ekspansi ke Taif. Ternyata di Taif dengan harapan ekspansi dakwahnya itu diterima, malah dilempari batu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Tetapi Rasulullah ketika ketika demikian itu diperlakukan demikian, yang ada Rasulullah berdoa. Walaupun pernah ditawari oleh malaikat untuk di bumi hanguskan penduduk Taif itu, ditimpakan gunung dan lain-lain supaya orang-orang tersebut itu binasa, tetapi Rasulullah tidak demikian. Malah Rasulullah berdoa mudah-mudahan keturunan yang ada nantinya di kemudian hari menjadi orang-orang yang solih. Dan hampir dipastikan di Taif itu sekarang 100%, Pak, itu muslim. Kalau di Jeddah banyak orang-orang non-muslimnya, tapi kalau di Taif itu hampir 100%. Dan soleh-soleh, bahkan tanahnya juga subur di Taif itu. Itu adalah buah daripada Rasulullah SAW menjadi orang yang pemaaf. Dan itu yang perlu dipraktekkan oleh kita supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Selanjutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Yang keempat, karakter orang yang bertakwa itu ketika dijahati balas
kebaikan, sama seperti yang tadi ya. Kemudian yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan au dzalamu anfusahum. Nah ini, walladzina idza fa'alu fahisyah. Orang-orang bertakwa itu Bapak dan Ibu bukan berarti bersih dari dosa. Orang bertakwa itu juga ada salahnya. Bahkan bisa jadi melakukan dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Fahisyah itu melakukan dosa besar. Maling, zina, apalagi? Mabuk. Terus ada 5 dosa besar itu ya. Syirik, ya. Kemudian ukukul walidain, menyakiti kedua orang tua, dan seterusnya, banyak. Nah, itu fahisyah. Kemudian audzalamu anfusahum, melakukan zolim kepada dirinya, melakukan dosa yang kecil berarti. Ada hasud, ada iri, ada dengki, ada sombong, ada ghibah, ada namimah, apalagi banyak tuh penyakit-penyakit hati yang itu dikategorikan adalah dosa-dosa yang kadang dilakukan oleh kita, yang itu efeknya hanya pribadi kita yang kemudian akan rusak, tetapi yang lain tidak. Audzalamu anfusahum, Ketika kita melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil, maka zakarullah, segera ingat sama Allah. Kalau kita sedang melakukan dosa, Pak, segera ingat sama Allah. Setelah ingat sama Allah, fastaghfaru lidzunubikum, segera meminta ampun sama Allah. Jangan lama-lama, segera minta ampun sama Allah. Kalau sudah melakukan dosa, segera ingat, kemudian langsung bertaubat sama Allah. Fastaghfaru lidzunubikum wa may yaghfiru dzunub illallah. Tidak ada yang menerima taubat, tidak ada yang menerima ampunan atau memberikan ampunan kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunub illallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Kalau sudah dosanya kita lakukan, walam yusiru ala ma fa'alu, jangan sampai diulang. Ini karakter orang yang bertakwa, nggak boleh mengulang dosa yang pernah dilakukan. Sudahi. Ya, punya azam untuk tidak mengulangi. Kalau urusannya dengan hak Adam, kalau urusannya uang, atau ada makanan yang kemudian pernah kita makan sementara kitanya belum minta halal, maka minta halal kepada mereka. Kalau ada uang yang pernah kita pakai, yang itu sebetulnya bukan hak kita, ganti. Itu taubat yang betul. Jangan diulang. Sudah tahu itu dosa, malah diulang lagi. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas memberikan ampunan kepada kita, selagi kitanya mau meminta sama Allah, walaupun kita mengulang dosa, minta lagi ampun sama Allah, Allah tetap akan memberikan ampunan. Tetapi sebagai bentuk keseriusan orang yang bertaubatan nasuha, maka seharusnya walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Sementara kita sadar betul bahwa itu adalah dosa. Maka setelah itu semuanya dilakukan oleh kita semua, Bapak dan Ibu, ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu akan diberikan pahala, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akan diberikan surga dari Allah yang di bawahnya mengalir sungai yang deras, kemudian mereka akan kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala yang diberikan kepada orang-orang yang beramal. Itu ketika kita menjadi orang yang muttaqin, karakternya tadi sudah disebutkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Di dalam An-Nisa ayat 110 juga dikatakan wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Sama konsepnya adalah ketika kita melakukan dosa, segera meminta ampun sama Allah. Kemudian insya Allah kita akan mendapati Allah yang memberikan ampunan dengan senantiasa maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, inti yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah realisasi amal. Kemudian yang kedua, iman dasarnya. Yang ketiga, ikhlas dasarnya. Kemudian yang keempat, ittiba bir rasul. Kemudian yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian yang keenam, menjadi orang yang punya karakter muttaqin. Di antaranya karakter muttaqin itu adalah dermawan, ya, mau berbagi di saat luang ataupun sempit, ya, tidak ada kata nanti aja nunggu kalau kitanya lagi ada. Ya, tidak seperti itu. Orang muttaqin itu mau ada mau enggak, lagi sempit, lagi lapang, infak saja. Sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa sama uang, infak ide, gagasan, pikiran, tenaga, itu selesai, bisa. Ya. Kemudian yang kedua, karakter orang yang bertakwa adalah bisa menahan amarah. Yang ketiga, karakter orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Bahkan kesalahan keluarga juga harus. Bahkan harus lebih lebar memaafkan kesalahan keluarga. Ya. Kadang-kadang istri udah diobrolin, sudah dinasehatin, malah tetap aja begitu. Wa in ta'fu, maafkan. Kalau masih saja udah dimaafkan, masih begitu lagi, anak masih begitu lagi, watas pahu, lebih dibuka lagi maafnya Pak, lebih diperlebar lagi, watas pahu. Sudah dimaafkan, sudah didoain, sudah dibuka lebar-lebar lagi maafnya kita, masih begitu saja anak kita nih anak. Kadang-kadang nih, anak atau istri, atau adik atau kakak, maka watalfiru, doakan. Minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni ini keluarga saya, ampuni ini istri saya, ampuni ini anak saya, didoain Pak. Jadi maafkan, lebih besar lagi dimaafkannya, kemudian doakan. Kalau sudah itu dilakukan sama kita, udah pasrah sama Allah. Itu walaupun anak kita, walaupun istri kita, walaupun keluarga kita Pak. Emang ada jaminan mereka dapat hidayah? Enggak ada. Kanjeng Rasul saja, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, itu anak itu. Tapi juga sama. Ketika memang Allahnya enggak ngasih hidayah, ya sudah. Tapi Nabi Nuh ngajak dulu, nasihatin dulu terus. Kita juga demikian. Ini sih kalau ada ya, barangkali ada di antara kita yang punya keluarga yang kemudian anaknya, kok ini anak diomongin masih begini saja. Pernah nggak kita doakan di setiap malam kita? Pernah nggak kita memaafkan kesalahan mereka? Ketika dia berbuat salah, kadang-kadang kan kita nih ke anak nih Pak, dicecer sama kita. Kok kamu salah, ini salah. Jangan, maafkan. Maafkan. Setiap orang itu mesti punya salah. Hanya kita harus menasehati mereka bahwa kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam ini punya salah. Jadi anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, itu punya potensi salah Pak. Semua kita ini punya potensi salah. Wa khairul khoto'ina at-tawwabun. Cuma sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau belajar dari kesalahannya untuk taubat, tidak mengulangi lagi. Itu
yang harus kita nasihatkan ke anak-anak kita, ke saudara kita. Jadi tolong jangan diulangi ya. Sudah kita maafkan nih, Bapak maafkan nih, Abi maafkan nih, tapi jangan diulangi. Itu harus kita sampaikan seperti itu. Dengan dialog, dengan lembut, baik, sehingga insya Allah mereka akan tersentuh. Ya, kalau kemudian itu belum kita lakukan, ya berarti tahapan itu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfirunya ya harus dilakukan dulu. Sehingga setelah itu dilakukan semuanya, kita pasrahkan sama yang punyanya. Ya Allah, saya sudah nasihatin, saya udah doakan, saya udah maafkan, tapi ini masih seperti ini. Sudah saya tawakal sama Engkau ya Allah. Ya sudah, selesai urusan kita. Karena kita itu kewajibannya ikhtiar. Selebihnya ampunan dari Allah, kesolehan dari Allah, semuanya dari Allah datangnya. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Bapak dan Ibu mohon maaf barangkali materinya kurang berkenan atau ada yang tidak difahami. Inti dari eh, eh, pertemuan pada kesempatan kali ini adalah mari kita manfaatkan sisa daripada Asrul Awakhir di bulan Ramadan ini supaya optimal, dan mari kita isi malam-malam di Asrul Awakhir ini dengan kebaikan, dengan hal-hal yang kemudian menyebabkan kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz Tarim yang sudah menyampaikan kajian malam hari ini dengan tema sebab-sebab turunnya magfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semakin semangat, ibarat kata Ustadz bahwa Ramadan itu seperti MotoGP, ya. Kalau MotoGP menyisakan beberapa lap terakhir kan semua pembalap itu akan mengerahkan semua kemampuannya sampai menyentuh garis finish. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil spirit, semangat agar senantiasa menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah dan ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada yang mau disampaikan atau berupa pertanyaan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung aja, Ustaz. Kalau pertanyaannya adalah kenapa, Kader jawabnya Pak. Yang pasti kadang perintah itu kan ada yang kemudian eh, kita itu dimintanya itu adalah sami'na wa ata'na gitu ya. Kalau memang eh, itu adalah perintah, tidak kemudian kita bertanya kenapa gitu. Khawatir sama seperti Bani Israel yang kemudian ketika diperintah untuk menyembelih sapi gitu ya, yang warnanya ini misalkan, kemudian bertanya terus gitu ya, kenapa kenapa, itu biasanya demikian. Jadi walaupun ada satu hadis yang menyatakan bahwa agama itu adalah satu hal yang rasional gitu ya, yang istilahnya itu mesti secara logik itu ini gitu ya,
Tapi ada juga yang kemudian kadang-kadang tidak perlu kemudian kita logikakan. Ketika memang ini adalah perintah dan Rasulullah SAW melakukan sampai di akhir hayatnya kan gitu, kunut itu gitu ya. Maka ya sami'na wa ta'na saja. Gitu. Itu kalau dari saya. Barangkali yang lain mau menambahkan boleh. Ya, itu Pak Haji jawabannya. Eh, Mangga, ada lagi? Pak Ustadz Muhtar barangkali. Monggo. Ada? Ya, cukup? Cukup ya? Baik, cukup Ustaz katanya. Ya. Khawafillah rahmakumullah, insya Allah untuk agenda selanjutnya setelah kajian itu adalah giat pribadi ya. Jadi aktivitas semuanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan pribadi secara munfaridan ya, secara sendiri-sendiri silahkan. Kemudian untuk sahur insya Allah berdasarkan data yang sudah masuk itu kami sediakan setiap malamnya insya Allah untuk malam-malam ganjil ini kurang lebih 50 paket sahur. Kemudian setelah itu agendanya adalah menjelang subuh ya sholat subuh berjamaah dan bubar ya. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh panitia. Kemudian untuk malam ke-25 insya Allah itu akan hadir ya jauh dari luar kota pematerinya, tetangga sebelah Kabupaten Cirebon, Ustadz Nurul Ain ya insya Allah. Jadi beliau akan hadir di malam ke-25 dan terakhir ikhtitam penutup kajian itu di tanggal 27 Ramadan itu bersama Kiai Fatihul Muhadi insya Allah. Seperti itu. Jadi gambarannya kegiatannya sampai ke malam 27. Kenapa nggak sampai malam 29? Mau mudik. Mau mudik, Ustaz. Yang mudik ya. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Barangkali Akhuna memberikan dalam memberikan keterangan dan lain sebagainya dalam kajian dan lain sebagainya itu memberikan keterangan-keterangan yang masih bisa didiskusikan ataupun masih bisa dipertanyakan lebih lanjut. Mangga, tafadhol, silahkan. Eh, Terima kasih juga atas perhatiannya dari para hadirin semuanya. Tetap semangat. Mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Kajian ya, kegiatan kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama bacakan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma kalimatul istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.